Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sebelumnya, perkenalkan aku Rika Aryani dengan NIM 20017067 dari Program Studi Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Jadi, ini adalah kali pertama aku membuat konten. Dan konten ini bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yeni Hayati SSMU. Dan insya Allah konten ini bermanfaat bagi kalian. So, jangan lupa like, komen, serta subscribe guys. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan menganalisis unsur intrinsik serta unsur ekstrinsik dari sebuah novel yang berjudul Sengsara Membawa Nikmat, karya tulis Sutan Sati, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1929. Sebelum kita menganalisis novel tersebut, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu novel. Nah, berikut pengertiannya. Novel adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Kisah di dalam novel merupakan hasil karya imajinasi yang membahas tentang permasalahan kehidupan seseorang atau berbagai tokoh. Cerita di dalam novel dimulai dengan munculnya permasalahan yang dialami oleh tokoh dan diakhiri dengan penyelesaian masalahnya. Nah, jadi teman-teman sudah pada tahu ya apa itu novel? Selanjutnya kita masuk pada sinopsis. Novel ini mengisahkan tentang seorang pemuda berdarah Minang yang bernama Midun. Ia sangat disukai oleh warga kampungnya sebab dia memiliki kepribadian yang santun, berperilaku baik, taat agama, pandai ilmu silat, serta rendah hati. Namun hal tersebut menimbulkan kebencian dan iri hati dari seorang pemuda yang bernama Kaca. Suatu ketika, Kaca berencana untuk membunuh Midun dengan mengirimkan beberapa orang untuk menjalankan misinya. Saat misi terjadi, Midun berhasil menghindar, namun perkelahian tetap terjadi. Kesalahpahaman pun menghampiri Midun. Dia difitnah bersalah dan dipenjarakan selama 4 bulan di kota Padang. Di kota Padanglah Midun bertemu dengan Halimah, seorang gadis cantik yang ramah. Halimah hidup bersama dengan ayah tirinya. Ia merasa tidak bahagia dan berniat mencari ayah kandungnya di Bogor. Dan Midun berjanji setelah menjalani masa hukumannya, dia akan membantu Halimah mencari ayahnya di Bogor. Singkat cerita, Midun akhirnya keluar dari penjara dan membawa Halimah lari ke Bogor dan menemui ayah kandung Halimah. Namun penderitaan Midun tidak berhenti sampai di sana. Lagi dan lagi, tantangan dan rintangan menghampirinya. Namun berkat buah kesabaran, Midun akhirnya mendapatkan pekerjaan yang layak dan menikahi Halimah. Setelah sekian lama, akhirnya Midun kembali ke kampung halamannya dan bertemu dengan keluarganya, juga Kaca. Kaca sangat menyesali perbuatannya dulu pada Midun, dan pada akhirnya mereka hidup bahagia di kampung halamannya. Selanjutnya kita masuk pada unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema dari novel ini yaitu perjuangan seorang pemuda bernama Midun dalam menghadapi pahitnya kehidupan.
hingga buah kesabaran berubah menjadi kenikmatan dan kebahagiaan. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh pertama yaitu Midun, seorang pemuda yang berumur 20 tahun. Parasnya baik, gagah berani, lagi baik hatinya, tertib serta sopan dan santun kepada siapapun. Tokoh kedua yaitu Kaca. Kaca sendiri kurang disukai orang di seluruh kampung, sebab dia memiliki sifat tinggi hati, sombong, congkak, juga busuk hati, tidak mempunyai sopan santun sama sekali. Yang ketiga, Halimah, seorang gadis cantik yang ramah, lemah lembut, serta penuh kasih sayang. Halimah adalah istri dari Midun. Yang keempat, Pak Midun, ayah dari Midun, sosok yang tegas dan sayang pada keluarganya. Yang kelima, Haji Abbas, guru mengaji Midun serta saudara ayahnya. Yang keenam, Pendekar Sutan, guru silat Midun serta adiknya Haji Abbas. Yang ketujuh, Kadirun, teman Midun semasa kecil, pemuda yang sabar serta jenaka, sosok yang amat pandai membuat orang tertawa. Yang kedelapan, Maun, sahabat Midun yang sekaligus menjadi iparnya. Yang kesembilan, Manjau, adik lelaki Midun, sosok yang pekerja keras. Yang ke-10, Juriah, adik perempuan Midun, sekaligus istrinya Maun. Yang ke-11, Basri, anak Midun dan Halimah. Selanjutnya, Tuanku Laras, Pak Inul, Lenggang, dan Jenang sebagai tokoh tambahan. Yang ketiga, alur atau plot. Pada novel ini menggunakan alur maju, yaitu dari awal menceritakan Midun yang selalu difitnah oleh Kaca, hingga Midun yang dipenjarakan, Midun yang menderita, hingga akhirnya Midun yang hidup bahagia bersama keluarganya. Yang keempat, latar atau setting. Latar sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, latar tempat. Tempat yang saya temui pada novel ini yang pertama adalah Bukit Tinggi, yaitu tempat tinggal Madun dan tempat awal mula cerita. Yang kedua, Kota Padang, tempat Midun dipenjarakan. Yang ketiga, Kota Bogor, tempat Midun kabur membawa Halimah. Yang keempat, Tanjung Priok, tempat di mana Midun diangkat menjadi menteri polisi. Yang kelima, Weltevreden, tempat Midun dipindah tugaskan. Yang keenam, Medan, tempat Midun menjalankan misinya menangkap seorang pecandu. Yang kedua, latar waktu. Pada novel ini, latar waktu yang menonjol adalah pada waktu asar, sore hari, serta malam hari. Yang ketiga, latar suasana. Nah, pada latar suasana ini, kita akan mengambil secara umumnya saja. Yang pertama adalah suasana menegangkan, yaitu pada saat pertengkaran antara Kaca dan Midun terjadi. Nah, yang kedua takut, yaitu pada saat Halimah mengirim surat kepada Midun yang menceritakan bahwa dia butuh bantuan dan takut terhadap ayah tirinya. Yang ketiga, bahagia, saat Midun pulang kampung dan bertemu dengan ibunya serta kedua saudaranya, dan di sanalah mereka hidup bahagia. Yang kelima, sudut pandang. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Yang keenam, gaya bahasa. Novel ini menggunakan gaya bahasa yang sederhana, namun di dalamnya terdapat gabungan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Nah, pada novel ini juga ditemukan beberapa majas. Majas yang aku temukan sendiri ada 3. Yang pertama, majas metafora, yang dapat dilihat dari kutipan berikut.
Karena itu, tua, muda, kecil, besar di kampung. Yang kedua, majas hiperbola. Seperti pada kutipan berikut, bertimbun-timbun hingga hampir sama duduk dengan kita. Yang ketiga, majas personifikasi. Dapat dilihat pada kutipan berikut, sudah hampir terbenam matahari, gila membual juga. Yang ketujuh, amanat. Amanat yang dapat dipetik dari novel ini adalah selalu bersikap sabar dalam menghadapi masalah, sebab kesabaran akan membuahkan hasil yang besar. Jangan sombong, juga merasa lebih hebat, sebab kita tidak pernah tahu potensi orang lain itu seperti apa, dan saling tolong-menolonglah. Niscaya itu akan berbalik lagi padamu. Jika kamu menebar kebaikan, maka kebaikan tersebut akan tumbuh dan kembali lagi padamu. Selanjutnya kita masuk pada analisis yang kedua, yaitu analisis unsur ekstrinsik. Biografi dan latar belakang penulis. Tulis Sultan Sati adalah penyair dan sastrawan Indonesia angkatan Balai Pustaka. Beliau lahir pada tahun 1898 di Bukit Tinggi dan meninggal pada tahun 1942, yaitu pada masa penjajahan Jepang. Beliau merasakan masa-masa penjajahan Belanda dan Jepang, jadi ada karya-karyanya tentang penderitaan dan susahnya hidup. Semasa hidupnya, tulis Sultan Sati pernah menjadi guru. Kemampuan mengarangnya kian terasa ketika ia menjadi salah satu redaktur di penerbitan yang pada masa itu milik Belanda. Nama penerbitan tersebut adalah Balai Pustaka. Karya-karyanya terdiri atas asli dan saduran, baik roman maupun syair. Berikut karya asli beliau dalam bentuk roman. Yang pertama, novel yang sedang kita analisis, yaitu Sengsara Membawa Nikmat, tahun 1928. Yang kedua, Tidak Membalas Guna, tahun 1932. Yang ketiga, Tak Disangka, tahun 1932. Yang keempat, Memutuskan Pertalian, tahun 1932. Selanjutnya, nilai moral. Nilai moral yang terkandung dalam novel Sengsara Membawa Nikmat ini dapat kita bagi atas beberapa poin. Yang pertama, selalu menanamkan perilaku jujur. Dimanapun kamu berada, perilaku jujur itu sangat penting. Yang kedua, saling menghormati satu sama lain serta berperilaku santun. Karena jika kita ingin dihormati orang lain, maka kita harus menghormati orang lain terlebih dahulu. Sikap santun juga bagian dari gambaran dari diri kita sendiri. Yang ketiga, tidak pandang derajat dan tidak merendahkan orang di bawah kita, sebab kita tidak pernah tahu bagaimana masa depan orang tersebut. Bisa jadi di masa depan dialah yang berada di atas kita. Yang keempat, menanamkan rasa kasih sayang dan sikap kepedulian, serta jangan lupa untuk selalu rendah hati dan menebar kebaikan. Semakin banyak kebaikan yang kamu tebarkan, maka semakin banyak pula kebaikan yang berdatangan kepadamu. Nah, jadi itu dia analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari novel Sengsara Membawa Nikmat. Bagaimana? Banyak sekali bukan nilai moral yang dapat kita petik? So, sekali lagi, Rika ingatkan jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe. Terima kasih orang-orang baik. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.